Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Video kali ini kita akan membuat yang namanya authentication, yaitu Sanctum Authentication dan API token. Jadi kan kita di Laravel sebelumnya, Laravel kita kan pakai Laravel dasar ya. Itu apa namanya, authentication dan middleware. Jadi seorang harus login untuk memasuki halaman web ataupun aplikasi. Jadi autentikasi itu untuk bagian keperluan untuk user ataupun admin untuk memasuki suatu halaman ya. Misalkan seperti logout, login, logout, register, reset password, forgot password, dan lainnya. Nah, kita bisa lihat di di official Laravel ya, di sini versi 9. Pilih yang bagian security, kemudian authentication. Kita scroll, kita kan mau lihatnya yang bagian API. Nah, di sini kita bisa lihat Laravel API Authentication Service. Jadi di dalam API ini dia memberikan dua package untuk authentication, yaitu yang pertama ada passport dan Sanctum. Dua-duanya sama-sama ada tokennya gitu ya, menggunakan token. Jadi dia sebagai authentication ya di API. Nah, apa yang membedakan password dan Sanctum? Di sini dikatakan password is out to authentication provider offering branch authentication type which is robust and complex. Di sini dikatakan untuk bagian password, authentication password, dia sangat robust dan kompleks gitu. Package-nya mungkin lebih kuat ya, dari segi fungsi mungkin lebih kuat dari Sanctum. Tapi kalau Sanctum itu dia lebih mudah. We set out will simpler. Nah, di sini katakan dia membuat ini untuk sederhana gitu, lebih sederhana. Jadi ya udah, ketika dia login, apakah adminnya sudah login atau belum, seperti itu. Kalian bisa klik di sini Laravel Sanctum kalau mau pelajari lebih dalam. Sini tuh how it works, API token, authentication, dan instalasi dan figurasi yang digunakan. Oke, itu dulu. Oke, untuk membuat authentication kita lihat instalasinya seperti apa. Kita buka lagi di official Laravel, kita pilih yang versi 9. Kemudian di sini kita cari, ini sudah masuk ke bagian Laravel Sanctum. Kalian tadi kan masuk ke security, kemudian authentication, pilih yang Laravel Sanctum. Nah, di situ nanti ada link untuk mengarah ke detail Laravel Sanctumnya. Kita bisa lihat di sini cara installationnya ya. Nah, di sini. Tapi karena versinya pada masanya versi 9 itu terbaru ya. Jadi ketika menginstalasi Laravel itu udah tercantum juga Laravel Sanctumnya, udah ada. Coba kita bisa lihat di VS Code-nya project Laravel yang sudah dibuat. Ini bisa kita lihat di bagian composer.json sudah ada Laravel Sanctum. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi ataupun konfigurasi lagi. Jadi bisa kita langsung gunakan. Ya, seperti itu. Kemudian nanti ketika kita berikan authentication Sanctum, bentar. Ini saya udah kasih ini. Kita unduh dulu. Sanctum. Yang bagian post ID belum kita. Kemudian di rutenya kalian kasih middleware out Sanctum. Sedangkan yang satunya belum saya kasih authentication ya. Jadi ketika misalnya kalau yang pertama belum login nih, maka nggak akan muncul tuh ininya, kodenya.
Yang kedua, karena kita belum kasih authentication, maka dia akan tetap bisa kita lihat. Kita lihat di bagian postman kita kan tadi yang kita kasih authentication itu yang bagian show detail post ya. Kita lihat ya, kita send, maka akan muncul unauthenticated message. Bagaimana dengan yang get post list? Kok get post list sih? Salah. Post list. Iya betul. Show. Terbalik. Ini nanti dibetulin. Kita hanya lihat apakah sini sudah berjalan. Tadi sudah berjalan ya. Kita belum login maka diberikan message unauthenticated. Nah, sedangkan yang bagian post ID kita belum kasih nih. Coba kita send ya. Nah, maka datanya bisa kita lihat itu walaupun nggak login. Ini coba kita kasih, sekarang kita kasih juga. Kasih juga, ini copy aja. Kita lihat lagi, kita send. Harusnya udah kayak gini ya. Udah unauthenticated. Kita send. Nah, berarti sudah berhasil ya. Itu fungsi dari Sanctum Authentication. Nanti kita buat ininya untuk loginnya. Ini kayaknya terbalik guys. Get post list, show detail post tuh yang ini. Nah, ada angkanya. Kasih aja. Sedangkan yang get post list itu keseluruhan. Gali save. User udah login atau belum untuk mengakses suatu fitur atau suatu API. Lanjut, kita bakal coba ya bikin, kita bakal memperbolehkan user mengakses suatu API kalau udah lolos authentication system. Cara gimana ya? Jadi kita bikin fitur login untuk memberikan izin. Nah, dalam hal lain kita bakal ngasih token ketika user berhasil login ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya kalau kalian mau lihat bisa baca-baca di sini, tapi aku mau coba aja, jadi kalian bisa ikutin aku. Klik yang bagian issuing API token yang tadi ya, tadi atau laravel.com, di bagian package terus bagian setting. Sini kalian klik aja issuing API token. Di sini bisa kalian lihat otomatis kalau kalian menggunakan Chrome udah ada ini API token. Kalau kalian lihat ya, kita kan login menggunakan model user, jadi kalian lihat app model user. Di sini kalian cek SAP token sudah ada, berarti itu udah bisa digunakan. User PHP. Iya udah ada. Oke, lanjut. Kita bakal kayak tadi yang bilang di awal-awal, untuk authentication ini kita menggunakan token untuk ngecek apakah user udah login atau belum. Jadi untuk mengakses suatu API, user harus membawa token dia, sehingga ketika dicek di middleware udah token atau belum. Sebenarnya ini middleware authentication itu kerjanya ngecek apakah user yang lagi mengakses API ini atau enggak, atau kalau bawa tokennya sama apa enggak dengan yang udah ke data di database nanti lihat sendiri, terus sama boleh akses atau enggak. Kalau ini kita bakal bikin fitur login untuk memberikan token tersebut ke user dengan syarat login itu benar, username-nya passwordnya benar. Kalau kalian lihat kita udah bikin table users, dan di video sebelumnya aku udah bikin satu user itu admin and email, passwordnya kalau nggak salah rahasia. Nah, kita bakal coba ya login menggunakan admin and email. Udah, caranya gampang banget, kita bakal bikin, ikutin aja nih, aku bakal bikin supaya cepat. Let's scroll aja ke bawah terus nanti ya. Sekali lagi bilangnya kalau pengen baca-baca silahkan baca sendiri. Aku tadi lihat sih tes kalian cari yang isu ini, nah di bagian sini kita bakal fokus. Kok beda sih?
bisa klik kanan import kelas. Ini kalian bisa import kelas kalau kalian udah install extension ya. Kalian bisa nonton video tutorial extension itu di playlist tutorial tips dan trik VS Code. Oke, sekarang kita udah ambil ini. Seharusnya kita bisa mencoba buat ini project di folder baru ya. Add folder, kita bakal bikin namanya authentication ya. Terus di authentication kita bikin add request namanya login. Kok dia bisa begitu sih Postman-nya, heran. Ada Ustadz ini? Nggak tahu dah. Ada. Terakhir mandi itu Selasa itu. Pengen mandinya. Latihannya di sini seminggu baru 2 kali mandi. Nggak lengket badannya. Hah? Nggak lengket badannya. Ya itu airnya gitu. Gila terakhir mandi ini Selasa juga. Authentication.
requestnya adalah post. Di sini kita punya ini udah dibahas ya di video sebelumnya kenapa bisa pakai penggunaan URL ini. Kalian nonton dulu video sebelumnya kalau belum nonton. Oke, terus industri jangan lupa cek basic. Ayo Cai, berangkat Cai. Nunggu mandi dulu, Cok. Ah, ya udah. Gue berangkat lah. Stay. Mana coba? Alamak. Kayaknya ada yang terpilih. Gak masuk tiba-tiba di absen kampus. Oke sih. Oh, udah 50 coy, Pak. Ayo, Pak. Mesti. Ayo. Di sana nggak ada apa-apa. Kak Paki itu nggak? Diniah dulu. Berangkat nggak Kak Paki? Diniah dulu pertama kan, nggak dengar. Kak Paki berangkat nggak? Hah? Paki. Lanjutkan untuk video selanjutnya. Ini kan kita sudah buat rute untuk ke arah login ya. Nah, kita tambahkan authentication controller plus login. Nah, di authentication controller ini kita buat kelas dulu. Nah, kita tadi sudah buat kelasnya. Kita buat menggunakan PHP Artisan Make Controller Authentication Controller. Nah, nanti dia akan muncul di bagian HTTP controller authentication controller. Nah, di sini tinggal kalian buat public function login request dan request validation, memvalidasi email dengan required atau diwajibkan, dan email dengan format email. Kemudian ada password dengan required juga harus diisi. Nah, setelah itu kita buka ke bagian postman ya, kita buat folder authentication, kemudian buat lagi requestnya post login. Jadi post login ini tinggal kita tulis, jangan lupa headernya kita kasih accept application this one. Kemudian yang sebelumnya juga show detail list, kita lupa kasih tahu di sini bagian accept dan application this one. Jadi harus di format seperti itu.
kemudian di bagian login ya kita klik row, kemudian ininya dipilih bagian choose one. Dengan format kita tulis huruf awal, kemudian email dan password, karena kita hanya punya email dan password di bagian login. Email dan password yang untuk authentication. Selanjutnya kita ke authentication controller, kemudian user yang mana email, request email, maka akan dimunculkan. Kemudian jika user kita dicek nih hash passwordnya, cek password, user password, mengecek password, kemudian user password, kemudian memvalidasi dengan memunculkan teks. Jika email salah maka akan dimunculkan tulisan the provide credentials are incorrect. Nah, kemudian dikembalikan return user. Kalau berhasil maka akan diberikan create token untuk login. Kita tes dulu menggunakan Daidam. Kita send. Jangan lupa lihat bagian ininya, ada TP localhost REST API folder project, kemudian public API, baru login. Dan kalian send. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini 500 internal server error, ini nggak masalah. Nanti kalian lihat bagian previewnya. Previewnya berarti sudah memunculkan jaluran yang benar. Jika kalian sudah muncul kayak gini, berarti kalian bisa langsung ngecek user dan email dan passwordnya yang sudah kalian tulis di database yang ini. Ingat-ingat kalian buatnya kan manual tuh, menggunakan hash generator. Maka kalian ingat ini kan tabnya ya. Kemudian kita balik lagi, kita kan udah ganti menjadi user ya, nggak pakai Daidam lagi, kemudian send. Nah, ini kalau muncul kayak gini, ini udah dikasih token, berarti berhasil. Nah, jika kalian munculnya yaitu the provided credential are incorrect, maka itu ada kesalahan di password. Kalau misalnya ketika dicek Daidam sudah berhasil kayak tadi kan, yang warna hijau itu, warna hijau yang di previewnya ada itu. Nah, kalau misalnya jika sudah dihapus Daidamnya dan kemudian muncul the provided credential are incorrect, kemudian emailnya sudah kalian lihat betul, maka itu ada kesalahan di password. Nah, jika kalian ingin memperbarui password tanpa menghapus database, kalian bisa menggunakan PHP Artisan Tinker dengan format seperti ini. Saya sudah kasih mana ya, saya tadi ChatGPT. Ini kalian bisa lihat ChatGPT bagian yang ini. Kalian bisa gunakan ini PHP Artisan Tinker dulu, kemudian $user add model user where email. Oke, emailnya dibiarkan, kemudian user password akan diganti menggunakan bracket rahasia 123 dengan $user save. Maka saya tulis di postman-nya, nah rahasia 123. Nah, maka tinggal di send. Maka kita sudah memunculkan, sudah berhasil login ya, kita dikasih token. Nah, kita lihat di database, maka di database akan memunculkan password access token. Nah, di sini kita sudah lihat tuh, kita 3 kali login tadi, kita klik 3 kali soalnya. Ini kalau begini berarti sudah berhasil untuk login. Oke guys, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bagian yang logout. Bagian logout ya. Iya, sebelumnya tadi saya nanya ChatGPT kan error tuh yang pas login. Ternyata di bagian out PHP yang ada di config ini kalian buat, kalau belum ada ya, biasanya baru ini doang, guardnya doang. Nah, ininya belum ada API-nya. Ini tinggal kalian input ya ke sini ya. Kemudian di kernel kalian ke bagian ini ya. Nah, yang bagian API, yang bagian ini sebelumnya itu tuh di comment tag ya. Nah, kalian nyalain aja.
Oke, udah itu aja. Kemudian kan kita mau buat logoutnya ya. Sebelumnya kita udah buat login, maka kita buat aja rute get logout authentication controller class logout middleware, karena ini kan si usernya masih dalam middleware, maka akan dikeluarin yang ada di dalam middleware. Kemudian di authentication controller ya kita buat fungsinya public function logout request $request user current access token delete. Nah ini dari mana? Ini dari defaultnya Laravel. Kita lihat revoking token. You may revoke token by deleting them from your database using token relationship that is provided the Laravel Sanctum has API token trait. Jadi ada 3 nih, bisa revoke all token, ini menghapus semua token. Kalau ini revoke the token that we use the current request, ini hapus yang sedang digunakan. Kemudian ini yang terakhir revoke a specific token. Jadi nih kita kasih ID mana yang tokennya kita hapus gitu. Jadi spesifik. Nah, kita lanjut ke bagian postman-nya. Di postman-nya tinggal kalian buat request lagi di bagian authentication. Sebelumnya kita sudah rapikan ya. Nah, kita kasih folder untuk post dan authentication-nya, kemudian tinggal dikasih request login yang dengan metodenya post dan request logout dengan metode get. Nah, di method logout tinggal kalian copy dari login, tapi belakangnya ganti logoutnya. Ganti logout, kemudian headernya sama, accept application JSON, kemudian authorization bearer, kemudian masukkan token yang ada di login. Maka dia akan menghapus token ya, menghapus token. Oke, coba kita coba ya. Kita coba. Nah, kita lihat dulu show detail listnya. Ini kan kita sedang pakai token yang angka 8 nih ya. Kita send aja dulu biar cek. Oke, sudah bisa masuk ke database-nya. Sekarang kita coba hapus ya. Cara dihapus cara logout. Jadi logoutnya pasti ganti lagi ya. Nah, coba kita logout ya. Untuk token 8 nya kita logout. Kita copy aja bagian ininya, 8, kemudian ke logout. Di logout tinggal kalian ganti di bagian ini. Kita akan logout token yang 8, kita send. Nah, ini saya belum kasih kayak alert gitu ya, alert. Di sini kan sebelumnya ini alert ya untuk email. Kalau nggak ada maka akan muncul ini error. Tapi ini saya belum buat dulu, biarin aja, kita mau cek aja di database-nya ya. Oke, tadi kita sudah logout bagian token yang 8 ya. Yang token 8 itu kan yang sudah login di show detail list sama get post list ya. Kita lihat aja dulu. Pertama kita buka database-nya. Kita refresh, ini kan ada nih token 8 nih. Ini token 8 ya. Kita refresh. Nah, maka hilang yang token 8. Token 8 apa ID 8 ya? ID 8 kayaknya. Tokennya tuh di sebelahnya, setelahnya gitu. Kemudian kita coba buka ya datanya ya. Di sini kan ini udah di logout nih, harusnya error di sini. Send. Oke, error betul, sudah logout berarti. Kemudian ini juga error juga, berarti sudah logout, berarti sudah berhasil. Terakhir kita kelupaan untuk ngecek siapa yang login ya, siapa yang diautentikasikan atau akunnya siapa, itu belum dibuat. Kita buka di bagian API PHP root-nya, kemudian kita kasih rute untuk get me authentication controller plus me middleware out sangkut, karena dia sudah login ya, pasti sudah login, maka kita akan lihat dia ini siapa yang login gitu. Kemudian kita ke authentication controller, tinggal dikasih untuk function me, tinggal dikasih user outnya siapa, usernya, kemudian postnya siapa, user ID, kemudian return response JSON. Ya udah, tinggal kalian ke
ke Postman-nya, kalian buat request di authentication dengan metode get, kemudian judulnya me. Jangan lupa headernya kita pasangkan accept and application JSON, kemudian authorization, kemudian bearer. Ini apa? Ini token yang kita buat dari login. Nih, kita dikasih login, kemudian tinggal kalian send, maka kita akan dikasih siapa nih yang sedang login gitu ya, yaitu ID 1, emailnya namanya admin, username-nya admin, first name-nya admin, last name-nya admin. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.